Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam perkuliahan bimbingan dan konseling. Nah, sebelum perkuliahannya dimulai, saya selalu mengingatkan untuk melihat silabus sebelum Anda menyaksikan video ini. Nah, dari pengamatan saya, pengecekan saya terhadap video-video yang sudah saya buat sebelumnya, kemudian dari pantauan kehadiran mahasiswa, saya melihat ternyata kehadiran mahasiswa dalam menyaksikan video masih sangat kurang. Bahkan hanya ada, misalnya dalam satu video terkadang hanya ada belasan mahasiswa yang menonton, bahkan kadang ada 20-an mereka yang menuliskan biodatanya di kolom komentar. Nah, saya mengingatkan untuk semuanya, teman-temannya, bagi yang teman-teman Anda yang belum menonton atau mungkin belum tahu sistem perkuliahan saya seperti ini, tolong mereka segera diingatkan. Karena begini, saya akan memberikan batas waktu. Jadi misalnya saya upload hari ini, nah batas waktu maksimal menonton adalah 3 hari. Kalau masih belum ditonton selama 3 hari, saya anggap tidak hadir. Nah, cara membuktikan kehadirannya adalah tuliskan data kamu di kolom komentar sesuai dengan akun. Nah, jadi bukan pakai akun teman, jadi pakai akun sendiri. Tuliskan namamu di kolom komentar. Saya kasih batas waktu 3 hari setelah video itu di-upload. Nah, selepas dari 3 hari masih belum menonton, saya anggap tidak hadir dalam satu pertemuan. Kalau yang lalu itu sudah tidak masalah, tetap saya cek kembali. Tapi dari mulai video ini dan seterusnya, saya akan melakukan sistem ini. Jadi batas 3 hari, kalau belum menonton 3 hari dianggap tidak hadir. Cara membuktikannya adalah Anda menuliskan biodata Anda dengan akun Anda sendiri di kolom komentar. Oke, itu dia. Nah, hari ini materinya adalah materi pertemuan yang ke-7. Apa itu? Anda bisa lihat silabusnya. Ya, ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang biasanya dihadapi oleh siswa di sekolah. Anda bisa lihat di sana ada dibagi ke dalam beberapa jenis permasalahan. Ada namanya masalah pribadi. Kemudian ada yang namanya masalah sosial, masalah karir, dan masalah belajar. Nah, itu dirangkum menjadi jenis-jenis masalah siswa di sekolah, pertemuan yang ke-7. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menjawab satu pertanyaan yang masuk di WA saya. Saya bacakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Saya Krisanti Lala, kelas A sore, pendidikan matematika semester 2. Di pertemuan 4, Bapak kemarin kan ada menyuruh kami untuk bertanya dan langsung chat WA ke Bapak. Jadi saya mau bertanya, Pak. Pada pertemuan 3, Bapak ada menjelaskan materi. Jadi yang saya ingin bertanya, mengapa di dalam DK harus ada asas kegiatan? Itu penting. Dan seperti apa kegiatan-kegiatan yang ditawarkan kepada siswa? Saya masih kurang mengerti dari penjelasan Bapak ini. Jadi saya minta Bapak menjelaskannya kembali dan berikan contohnya, Pak. Oke. Dan saya juga mau bertanya di luar materi, Pak. Apa solusi kami sebagai mahasiswa yang kuliah online? Karena saya merasa kesulitan dan susah untuk mengerti apa yang dosen jelaskan. Bagaimana cara saya untuk solusinya, Pak? Terima kasih, Pak. Mengganggu itu, Pak. Oke. Saya jawab yang pertama dulu ya, tentang asas kegiatan. Nah, mudah-mudahan masih ingat nih. Jadi di dalam BK itu ada 12 asas. Salah satu asas kuncinya adalah kerahasiaan. Ini menjaga kerahasiaan. Nah, pertanyaan dari Lala ini, Krisanti Lala, adalah tentang asas kegiatan. Kenapa kegiatan itu penting? Nah, maksudnya adalah di dalam pelaksanaan BK harus ada kegiatan-kegiatannya, Misalnya layanan informasi, seperti apa kegiatannya? Nah, kegiatannya barangkali seperti yang saya contohkan, mendatangkan pihak-pihak yang berkompeten untuk hadir ke sekolah, misalnya berupa kegiatan
seminar di aula atau masuk ke kelas-kelas. Itu salah satu kegiatannya. Selain itu juga kalau untuk konseling individu, kalau tadi kan lah informasi ya kegiatannya, kayak seminar gitu. Kalau konseling individu juga ada kegiatannya. Misalnya apa? Misalnya begini. Kalau konseling individu itu pertemuan dua orang antara guru BK, konselor, atau siswa atau klien. Nah, biasanya selama proses konseling ini, guru BK memberikan tugas, memberikan kegiatan di luar pertemuan itu. Misalnya begini, guru BK-nya memberikan kegiatan kepada siswanya supaya mengisi waktunya, misalnya dengan melatih sikap disiplin. Misalnya siswanya nih katakanlah susah tidur, misalnya susah tidur nih, keluhannya susah tidur segala macam. Nah, harapannya untuk menangani masalah ini ada kegiatan yang diberikan kepada siswa. Misalnya, kenapa sih orang susah tidur? Nah, biasanya kalau orang susah tidur itu badannya tidak terlalu capek, biasanya jadi susah tidur jadinya. Nah, kalau kita lakukan kegiatan-kegiatan, diberikan tugas-tugas si kliennya sehingga dia beraktivitas, nah harapannya, nah itu tadi, itu contoh dari kegiatan. Adalah informasi, konseling, ada lagi yang namanya lain bimbing kelompok. Nah, kegiatannya apa ya? Kegiatannya mereka berdiskusi di dalam kelompok itu. Jadi di dalam BK itu ada namanya asas kegiatan. Jadi intinya kegiatan, harus ada kegiatan yang dilakukan atau yang diprogramkan oleh guru BK di sekolah. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, nah ini kalau yang kedua ini saya kira mungkin tidak hanya Lala, saya juga dapat pertanyaan beberapa dari mahasiswa yang lain di kelas yang lain. Ya mungkin termasuk materi saya, Anda juga tidak begitu memahami. Nah, makanya sebelumnya saya sudah katakan memang perkuliahan seperti ini menurut saya memang tidak begitu efektif, tapi tetap harus kita laksanakan karena ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu Anda melaksanakan perkuliahan secara online. Apalagi memang program studi Anda matematika. Saya kira matematika ini jangankan online, ketemu langsung saja barangkali sulit untuk dipahami, apalagi hanya berupa video-video atau hanya langsung dikasihkan materi. Nah, tentu akan sulit. Nah, solusinya apa? Saya tidak bisa memberikan banyak solusi karena memang ini permasalahan umum yang sering dialami mahasiswa, terutama dalam perkuliahan online seperti ini. Saya hanya bisa kasih saran. Intinya jangan hanya terpaku pada satu sumber. Tuh, jangan terpaku hanya pada satu sumber. Contohnya yang paling sederhana, mata kuliah saya bimbingan dan konseling. Jika ada penjelasan saya yang kurang Anda pahami, yang bahasanya mungkin beribet, bahasanya mungkin asing, nah jangan hanya Anda terpaku pada satu sumber. Karena apa? Karena banyak sumber yang lain, salah satunya internet. Nah, Anda bisa mengecek kembali di internet. Kalaupun Anda tidak punya buku, ya Anda silahkan cek, cari sumber-sumber yang lain, sumber-sumber yang terpercaya seperti jurnal-jurnal atau buku-buku e-book itu, electronic book itu, e-book itu bisa sebagai salah satu hal yang mungkin mudah-mudahan bisa membantu. Nah, kalau matematika gimana? Ya kalau matematika saya kira ya Anda tidak hanya berpaku pada satu sumber juga. Anda bisa sharing sesama teman. Misalnya ada penjelasan dosen yang kurang Anda pahami, yang mungkin ada teman lain yang paham. Nah, makanya Anda selain kuliah online dengan dosen, saya berharap Anda juga punya kelompok-kelompok kecil. Misalnya teman-teman dekatnya buat juga grup WA-nya, atau sekali-sekali video call sama-sama bisa di-sharingkan. Supaya apa? Berbagi. Barangkali si A paham yang A, si B paham yang B, si C paham materi yang C. Nah, bisa sharing tuh di situ. Nah, harapannya begitu ya. Oke, itu dia jawabannya. Oke, itu saja pertanyaan dari mahasiswa baru 2 yang masuk ke saya. Kalau ada yang terlepas tolong diingatkan saya lagi. Dan saya masih selalu membuka kesempatan Anda untuk bertanya, meskipun nampaknya minat pertanyaan sangat rendah.
Tapi saya selalu memberi kesempatan itu. Silahkan saja bertanya hal-hal yang Anda kurang pahami dari materi ini. Nah, kembali kepada silabus, materi kita hari ini adalah jenis-jenis masalah siswa di sekolah. Ada pribadi, sosial, karir, dan belajar. Nah, saya rasa dari keempat jenis ini, Anda dulu ketika sekolah barangkali pernah mengalami salah satu di antaranya, atau mungkin salah dua atau salah tiga di antaranya, atau mungkin keempat-empatnya Anda pernah merasakan. 4 permasalahan, 4 jenis masalah yang bisa dialami siswa di sekolah. Yang pertama adalah masalah-masalah pribadi. Saya kira saya tidak perlu banyak jelaskan ya. Kalau pribadi ya berkaitan dengan diri kita, masalah-masalah kita. Apa contohnya? Ya banyak. Misalnya kurang motivasi dalam belajar agama, belajar dan lain lah semuanya. Ada tuh memang yang motivasi belajarnya rendah, itu salah satunya itu merupakan ciri dari masalah-masalah pribadi. Kemudian masalah pribadi lainnya biasanya kurang disiplin, masih kekanak-kanakan, tidak bisa mengelola emosi, suka frustasi. Itu berkaitan dengan masalah-masalah pribadi yang muncul memang karena bawaan dari dalam dirinya, merasa rendah diri. Bahkan dulu saya ketika sekolah pernah nih merasakan rendah diri, merasa tidak percaya diri, merasa diri tidak punya apa-apa. Nah, saya kira itu perasaan yang kalau menurut saya itu justru menjadi pelecut motivasi untuk meraih impian. Ya, karena memang dulu saya pernah merasa tidak berarti, merasa tidak bisa apa-apa. Oleh karena perasaan yang semakin besar justru tidak membuat saya semakin jatuh, tapi justru sebaliknya. Saya jadi rajin, jadinya pengen mendapat. Kalau dulu kan saya nggak tahu di sekarang di sekolah ada enggak sih peringkat juara gitu 1 2 3. Nah, tapi karena kalau dulu tuh pakai juara kayak gitu. Jadi kalau kita juara tentu kita akan lebih dihargai teman. Nah, sehingga apa? Sehingga saya termotivasi, saya harus bisa juara. Akhirnya setelah berusaha keras, belajar, berdarah-darah, mati-matian, akhirnya saya waktu itu pertama kali dapat peringkat 3, dan itu rasanya sangat luar biasa, sangat menyenangkan. Hasil belajar keras, akhirnya saya dapat peringkat 3. Nah, mulai dari situ saya merasa nyaman belajar, udah terbiasa belajar, malasnya udah mulai sangat hilang, sangat berkurang, dan saya merasa dihargai oleh teman-teman. Sehingga apa? Sehingga ada kepuasan. Nah, itu salah satu contoh yang pernah saya alami ketika saya dulu SMP atau sanawiyah. Kalau saya dulu madrasah sanawiyah, itu masalah-masalah pribadi. Apalagi ya banyak. Misalnya lagi masih kurang mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang, itu masalah pribadi. Kemudian apalagi ya banyak, pokoknya berkaitan dengan yang timbul dari dalam diri seseorang, itu masalah-masalah pribadi. Kemudian ada masalah sosial. Nah, masalah sosial tentu masalah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia atau di lingkungan kita. Apa contohnya? Misalnya masalah sosial itu kurang bisa bergaul. Sama, saya juga pernah mengalami tahap ini, merasa tidak percaya diri tadi, sehingga mau bergaul juga susah jadinya. Kita merasa tidak percaya diri, jadi mau bergaul. Tapi alhamdulillah karena tadi kita sudah berusaha belajar, dapat peringkat, dihargai teman. Akhirnya apa? Akhirnya membuka jalan supaya kita mudah bersosialisasi. Itu. Jadi itu biasa tuh masalah-masalah yang dihadapi siswa. Apalagi misalnya kurang berminat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ini masalah sosial nih sebetulnya. Ada tuh memang siswa-siswa yang nggak mau kerja sama. Kalau udah kerja sama susah, kerja kelompok nggak mau. Itu masalah sosial itu. Kemudian kurang memahami tata krama atau etika pergaulan. Nah, itu ada. Itu salah satu contoh dari masalah-masalah sosial pribadi, sosial. Kemudian yang berikutnya masalah karir. Nah, kalau karir ini biasanya berkaitannya dengan pemilihan pekerjaan, pemilihan program studi, pemilihan jurusan biasanya. Apa contohnya? Misalnya bingung dalam menentukan pilihan, mau program studi apa, mau jurusan apa. Itu masalah karir. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi salah pilih. Dampaknya apa ya? Dampaknya tidak bisa maksimal. Contohnya, sebetulnya dia punya potensi di bahasa, tiba-tiba masuk ke
penjas misalnya, masuk ke MIPA misalnya. Nah, tentu tidak akan maksimal. Itu salah satu contoh yang sederhana. Contoh masalah karir lainnya misalnya merasa cemas untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus, masih bingung milih pekerjaan, atau belum memiliki pilihan perguruan tinggi, dan banyak contoh-contoh yang lain. Intinya berkaitan dengan pekerjaan, karir, pemilihan program studi, itu biasanya masalah yang sering dihadapi siswa. Nah, makanya kalau untuk kelas 3 SMA, guru BK biasanya memberikan layanan informasi berkaitan dengan perguruan tinggi. Kalau untuk SMP biasanya berkaitan dengan pemilihan studi lanjut, mau ke SMA atau ke SMK, mau ambil keahlian apa, biasanya begitu. Itu masalah karir. Kemudian terakhir ada masalah belajar. Nah, kalau masalah belajar ini tidak hanya siswa, saya kira mahasiswa pun juga barangkali ada mengalami masalah belajar. Misalnya apa? Misalnya kurang memiliki kebiasaan belajar yang baik. Nah, ini yang terkadang tidak dipahami oleh seseorang, mahasiswa ataupun siswa. Kita belum tahu apa sih cara yang baik untuk kita belajar. Berdasarkan pengamatan dan hasil penelitian orang lain yang saya amati, bahwa minat belajar kita orang Indonesia, minat baca itu sangat rendah sekali. Ya, minat baca sangat rendah. Tapi kalau kemampuan membaca tinggi sebetulnya. Kita mungkin tiap hari membaca status orang lain, membaca WA story orang lain ya. Jadi kemampuan membaca kita itu tinggi. Tapi minat kita untuk membaca buku khususnya itu sangat rendah. Itu contohnya. Jadi kalau kita yang punya kesulitan, yang malas baca, nah salah satu belajar yang bisa kita lakukan adalah melakukan diskusi kelompok kecil. Misalnya saya ini orangnya malas baca nih. Lalu kalau malas baca gimana ya? Pasti wawasannya akan rendah. Nah, salah satu cara meningkatkan wawasan itu adalah dengan memperbanyak diskusi. Sering ketemu teman-teman yang lain, diskusi membahas masalah apa, sehingga wawasan kita akan secara tidak langsung akan bertambah tanpa proses membaca. Tapi membaca penting sebetulnya. Saya biasanya mengajak mahasiswa itu menentukan atau menjadwalkan dalam sehari minimal Anda membaca buku selama 10 menit. Buku tentang apa? Ya bebas. Ya lebih bagus lagi sesuai dengan bidang kamu. Misalnya matematika, 10 menit sempatkan waktu untuk membaca atau mengulang materi-materi yang berkaitan dengan matematika. Itu rutin tiap hari Anda lakukan. Anda akan terasa dampaknya dalam sebulan, 2 bulan akan terasa bahwa akan ada wawasan yang bertambah setiap harinya. Kalau itu Anda lakukan dengan rutin. Nah, jadi penting kita untuk mengetahui kebiasaan belajar yang baik itu seperti apa, yang cocok dengan kemampuan dan diri kita masing-masing. Kemudian contoh masalah belajar ini kurang memahami cara mengatasi kesulitan belajar. Nah, Anda punya kesulitan belajar tapi nggak tahu gimana cara mengatasinya. Misalnya, saya ini kok belajar tidak konsen ya, kenapa ya? Saya kalau belajar suka lupa ya, kenapa ya? Nah, ini harus dicari tahu apa penyebabnya. Contohnya, misalnya kenapa? Oke, cukup. Ya, jadi itu dia penjelasan singkat terkait materi hari ini. Ya, ini terkaitan dengan jenis-jenis masalah siswa di sekolah. Ada masalah pribadi, sosial, karir, dan belajar. Ya, jadi saya senantiasa membuka kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk bertanya, bahkan terkait hal apapun, ya, khususnya terkait dengan perkuliahan juga boleh, atau mau pribadi, artinya tidak perlu dijawab di video. Pertanyaan yang bersifat pribadi silahkan saja, akan saya jawab melalui Japri tentunya. Dan tentu lagi dan lagi saya selalu ingatkan, tolong bantu saya untuk selalu menge-share video ini ke semuanya. Jangan sampai ada teman-teman yang tidak tahu. Dan kalau ada yang masih belum nonton, saya rasa ada menurut saya, tolong mereka diingatkan. Saya ingatkan lagi ya, mulai video hari ini 3 hari batas waktunya. Kalau belum nonton, tidak membuktikan dengan menulis data sesuai akun di kolom komentar, maka saya anggap tidak hadir di perkuliahannya. Itu dia. Tolong itu disampaikan ke teman-teman yang lain ya. Nah, ini pertemuan 7. Nah, pertemuan 8 itu UTS. Nah, saya masih belum tahu nih seperti apa UTS-nya. Ya, saya ingin sebetulnya UTS-nya bisa online.
Jadi di satu waktu kita cari waktu kapan, bisa online, tapi jelas membutuhkan jaringan yang lumayan. Bisa menggunakan WA saja atau bisa menggunakan aplikasi, misalnya pakai Quizizz atau pakai Zoom. Tapi saya mau tahu dulu nih gimana kondisi Anda di sana. Apakah memungkinkan untuk itu? Saya kembalikan ke Anda dulu lah. Tapi saya berharap kita bisa menggunakan Quizizz atau Zoom atau ya minimal WA, karena ada batas waktu untuk UTS-nya. Saya berikan soalnya ada 20 soal itu waktunya hanya 20 menit. Jadi satu soal waktunya hanya 1 menit saja. Nah, makanya butuh online. Nanti kita lihat seperti apa. Tolong informasikan ke saya, khususnya untuk ketua tingkatnya, Resiana, gimana kondisi teman-temannya. Kalau siap, kita cari waktu kapan, sehingga kita bisa melaksanakan UTS, ujian tengah semester. Ya, dan jadi saya berharap Anda bisa maksimal. Kalaupun ada barangkali semester lalu nilai-nilai yang Anda kurang bagus, tolong jangan diulangi. Jangan pernah melakukan kesalahan yang sama. Karena apa? Karena masih banyak kesalahan-kesalahan yang lain yang belum Anda lakukan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Silahkan bertanya, jangan ragu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.